Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Yuyun Yuliawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran tema 4 globalisasi untuk mata pelajaran PPKN kelas 6. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana berpikir global, bertindak lokal. Kemudian, seperti apa keberagaman ekonomi yang ada di dalam masyarakat kita. Kemudian, bentuk atau sikap cinta produk dalam negeri seperti apa, dampak positif dan negatif dari globalisasi. Adapun kompetensi dasarnya pada pembelajaran kali ini adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ayo kita lanjutkan materi bahasannya. Sahabat tak terpisahkan. Ini ada sebuah cerita yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri. Kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore, Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajak kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajak kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Kata diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Ayo sekarang diskusikan, kalian belajar di rumah, kalian bisa berdiskusi bersama orang tua ya, dan utarakan pendapatmu. Dan ayo mari kita bahas. Soal nomor 1, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah perbedaan latar belakang keluarga.
Kemudian nomor 2, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Nah, menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain di rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Baik, pertanyaan berikutnya nomor 3, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Jawabannya adalah walaupun Dwi anak penjajak kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Dan yang nomor 4, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Saling menghargai, kemudian tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Jawabannya adalah keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan Ibu Dwi yang enak. Pertanyaan nomor 6, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Ini adalah selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Kemudian pertanyaan nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Selanjutnya, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi. 1. Sekarang yang harus kita lakukan, amatilah di lingkunganmu, kemudian ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, contohnya di sini di lingkungan rumah saya terdapat sekitar 44 kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya tetangga saya, yaitu Pak Asep. Keluarga Pak Asep bisa dibilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain ada, namanya Pak Jopena. Keluarga Pak Jopena memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Jopena. Berbeda dengan Pak Asep dan Pak Jopena, keluarga Pak Raka merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Raka yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Nomor 2, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Jawabannya, karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Baik, yang nomor 3, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Jawabannya yaitu adalah keterampilan seseorang, kemudian peluang, kemudian pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Kemudian nomor 4, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Yaitu kita hendaknya tetap saling menghargai dan menghormati kepada setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Dan lebih baik jika kita mempunyai harta lebih, kita selalu berbagi dan membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Dan ayo kita simak kisah Mang Samad, pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa. Kemudian, memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli, ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli.
Ternyata semakin rumit bentuk jahitan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat kehidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuatnya sederhana. Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas ya. Nomor 1, siapakah Mang Samad? Jawabannya, seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Jawabannya adalah, awalnya Mang Samad menjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau ke temannya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika, melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir dari luar negeri. Sekarang, produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Untuk pertanyaan nomor 4, keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Pertanyaan nomor 5, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jawabannya, memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang yang ada. Pertanyaan nomor 6, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Jawabannya, kerja keras. Kemudian pengen terus belajar dan selalu berinovasi. Nah, kesuksesan Mang Samad terwujud dari kerja keras tanpa henti tersebut. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha bisa terus berkembang. Kemudian pertanyaan nomor 7, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ekonomi Mang Samad meningkat. Ia juga
merasakan bermanfaat bagi orang lain, karena melalui usahanya ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi. Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi ini? Di sini ada 3 kolom. Yang pertama, potensi yang aku miliki. Yang kedua, potensi yang perlu aku kembangkan. Dan yang kolom ketiga, usaha untuk mengembangkan diri. Nah, di sini ini ada contohnya, senang memasak. Maka potensi yang perlu aku kembangkan adalah diantaranya banyak berlatih dalam memasak dengan beraneka ragam kreasi yang bisa menarik orang lain untuk mencicipi atau membeli. Begitupun dalam sajiannya dan rasanya juga harus diperhatikan. Usaha untuk mengembangkan diri yaitu membuka warung nasi untuk lebih berkembang dan mengetahui sejauh mana masakan yang kita buat banyak diminati, disukai oleh orang banyak, atau buka layanan catering dengan berbagai menu dengan ragam harga sesuai dengan kemampuan tiap pemesan atau pembeli tanpa mengurangi rasa dan juga sajian. Baik, selanjutnya materi berikutnya. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Nah, apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Namun, perlu pula kita waspadai. Globalisasi dapat memengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Pertanyaan nomor 1, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Jawabannya adalah mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri, mudah memasarkan produk lokal ke mancanegara. Pertanyaan nomor 2, kita bisa saling bertukar budaya dengan mudah karena globalisasi. Namun, kebudayaan barat yang menyebar cepat bisa memengaruhi kebudayaan lokal di negara berkembang. Kebudayaan masyarakat lokal di negara berkembang berubah karena menyesuaikan kebiasaan budaya dari negara lain. Kebudayaan yang dipengaruhi ini misalnya gaya berbusana, kebiasaan makan, hingga kebiasaan berbahasa. Pertanyaan nomor 3, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Jawabannya, mudah mengetahui bahwa mencontoh budaya dari luar yang sebenarnya tidak cocok dengan budaya bangsa. Kemudian pertanyaan nomor 4, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Jawabannya, memanfaatkan pengaruh positif dengan baik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Kemudian nomor 6,
Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Ayo, gambarkan secara visual. Jawabannya, di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Selanjutnya, berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo diskusikan. Kalian nanti di rumah bersama orang tua kalian. Yuk, cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buahan lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian jangan lupakan pasar tradisional. Hei, kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja supermarket atau mall karena suasananya tidak sengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Ayo kita simak sama-sama. Menteri SDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produk dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tetapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis, karena tidak termasuk kebijakan tarif. Baik, berpikir global, bertindak lokal. Nomor 1, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kemudian yang kedua, melestarikan seni tradisional Indonesia. Kemudian yang nomor 3, mencintai produk dalam negeri. Nomor 4, menggunakan pakaian sopan. Dan nomor 5, bersikap ramah terhadap sesama. Kemudian di sini bukan contoh sikap, berpikir global, bertindak lokal. Di antaranya 1, menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Kemudian yang kedua, lebih mengagumi budaya asing. Kemudian nomor 3, memilih produk impor. Kemudian nomor 4, menggunakan gaya pakaian yang terbuka. Nomor 5, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Kemudian berpikir global, bertindak lokal, dampaknya dan pengertiannya seperti apa? Dampaknya yaitu 1, budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Kemudian bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Kemudian pengertian, berpikir global, bertindak lokal yaitu artinya bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia namun tidak melupakan budaya sendiri. Materi berikutnya, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Ayo kita simak. Aku cinta produk Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dari dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Dahulu, produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat
yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Ya, tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produk dalam negeri? Tentu hanya kita, yaitu sang anak negeri. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ayo kita bahas. Nomor 1, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Jawabannya, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Kemudian nomor 2, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Yaitu membeli dan menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia. Nomor 3, apa yang terjadi jika lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Jawabannya, dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi negara lain. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Jawabannya, kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin ketat atau semakin banyak, dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Jawabannya adalah memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Jawabannya adalah membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Nomor 7, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Jawaban saya adalah sudah. Sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Apakah kalian sama? Baik, contohnya buku, tas, sepatu, bola, lemari, makanan, pakaian, sandal, karpet, dan masih banyak lagi. Saya juga menggunakan produk luar negeri seperti motor, televisi, handphone, dan beberapa barang yang lain yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Baik, itulah materi untuk mata pelajaran PPKN kelas 6, tema 4 globalisasi. Semoga bermanfaat materi video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.